program misalnya PAUD, maka sejauh mana kita sebagai alumni untuk memajukan PAUD itu? Mungkin ada yang punya keahlian di bidang melukis yang berhubungan dengan PAUD, suraud, apa lukis melukis di situ nah, janten PAUD, suraud, supados sawajan sama wujud. Aya anu ada keahlian di bidang meminis PAUD, ada yang punya keahlian di bidang mengiklankan PAUD, ada yang punya keahlian di bidang untuk meredam informasi-informasi yang tidak baik dari PAUD ini. Semuanya ambil bagian. Bagaimana caranya kalau kita punya satu lembaga, lalu lembaga itu akan agar maju, kita dorong oleh kemampuan kita yang Allah berikan. Coba, kalau ada anak 10 lalu punya cita-cita sama, ingin membangunkan rumah orang tuanya, maka akan cepat terbangun rumah orang tua itu. Contoh, anak 10 punya cita-cita ingin membangunkan rumah bagi orang tuanya. Cek anu hiji, abdi mah mampuna semen 100 sak, abdi mah mampu rupina kenteng 1000 siki, abdi mah mampu untuk membelikan kayu, abdi mah mampu kalau membayar tukang. Tidak akan lama selesai bangunan itu. Apa artinya? Kalau satu program pondok pesantren dipikirkan oleh kita bersama, maka insya Allah akan segera maju. Kemajuan Nurul Dakwah bukan artinya kemajuan seseorang, tapi kemajuan generasi masa depan. Karena AA menempatkan Nurul Dakwah dengan berbagai macam programnya adalah wahana dan sarana untuk membentuk generasi penerus, generasi yang akan datang, yang betul-betul termasuk khairun nas anfa'uhum linnas. Bahkan istilah nubuah agama diuningakeun, otak boleh Jerman tetapi hati tetap Mekah. Mangga persatuan kasadayangan kedina musyawarah punya potensi masing-masing. Bagaimana untuk merespon program-program yang ada di pondok? Sebenarnya tidak terlalu jauh, jangan banyak terlalu berpikir kita apa untuk program, apa untuk program, bingung. Padahal tidak usah bingung-bingung, yang penting dukung program yang sudah ada. Contoh, AA gaduh rerencangan di Bandung, anjeunna gaduh TK, TPA, PAUD sampai 700 siswa-siswi. Bahkan mudah-mudahan nanti dari Nurul Dakwah ini ada bakal calon guru PAUD, guru TK, TPA yang magang, ataupun kita sharing ke sekolahnya. Jadi lintas daerah. Upami di urang mah nyaeta misalnya di daerah Purawilan aya PAUD teh anu masuk ka dieu. Misalnya ieu sekolah. Di daerah Paniis, di daerah Talibul, di daerah Cisaruni sampai daerah Singaparna. Itu salah satunya adalah program yang dilakukan secara gigih oleh alumni-alumni. Bingung menjelaskan ke masyarakat ini itu tentang masalah PAUD, contohlah satu program PAUD. Sebenarnya jangan terlalu bingung, paling tidak yang lebih dekat dengan kita, adik kita, anak bibi kita, anak dulur orang, keluarga orang,
ku anfusakum wa ahlikum dulu. Jangan terlalu jauh, ahli urang keluarga. Satu, misal ada program SMP Islam Terpadu, AA nganawe tuan start untuk SMP Islam Terpadu baik di jamaah ataupun di berbagai macam wilayah itu untuk tahun depan. Sekarang yang penting jalan dulu untuk tahun depan, maka perjuangannya bukan nanti 3 bulan sebelum penerimaan siswa, harus dari sekarang. Strategi dan taktik yang kita gunakan untuk memajukan SMP Islam Terpadu yang ada di sini, dan nanti ada program spesial bagaimana mendorong generasi ke depan agar betul-betul termasuk khairun nas dan khairul ummah. Amin. Salah satu program-program belum ada diaturkan secara khusus untuk siswa nanti. Menempatkan langkah contoh seperti alumni, ini alumni untuk musyawarah nanti, bahan musyawarah, karena mungkin musyawarah tidak akan mengikuti musyawarah, silahkan saja biar lebih bebas, tapi memberikan rambu-rambu dan program-program bayangan SMP Islam Terpadu. AA tidak akan tinggal diam, bukan hanya berkata-kata seperti ini. AA sudah punya program. Satu, seluruh jamaah istighosah yang ada di 9 kabupaten kota itu ada datanya. Orang tua yang punya anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu ada datanya. Didata semua sehingga nanti evaluasi di pusat. Itu untuk jamaah ini langkah A. Mudah-mudahan nanti diikuti dengan cara dan tipe ataupun gaya masing-masing. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 kumpulkan, nanti dipilah. Ini kelas 4 jamaah yang punya anak cucu kelas 4 misalnya ada 1000 orang, yang punya kelas 5 ada 500 orang, yang punya kelas 6 ada 500 orang. Itu dari jamaah saja, dan jamaah akan dimotivasi kuat. Kalau saja 50% yang masuk dari 500 orang, 250 sudah ditata. Ini bukan bermimpi, kita berhitung dengan penuh betul-betul pemikiran. Sudah disiapkan sekarang 250 orang. Berhitung bukan untuk 1 tahun, untuk 3 tahun ke depan sudah diperhitungkan. Artinya kelas 4, kelas 5, kelas 6 berarti sudah 3 tahun tuh. Nah, tinggal alumni sekarang mengikuti langkah seperti itu. Contoh, kita dari mulai sekarang punya anak bibi atau adik kita, terus dimotivasi, berikan informasi tentang keunggulan-keunggulan pendidikan di sini, berikan informasi tentang keistimewaan-keistimewaan yang diberikan. Dan itu harus diketahui oleh alumni. Alumni bukan hanya tahu SMP Islam Terpadu saja, tapi di dalamnya ada apa kegiatannya. Misal harus tahu bahwa di pondok pesantren ini SMP Islam Terpadu ada tahfidzul Quran, ada penyerahan talaran bahasa Inggris 6 kosakata setiap subuh, ada setoran 6 kosakata bahasa Arab setiap hari, ada kajian kitab-kitab kuning,
ada pembimbingan dari guru pengasuh setiap malam. Bahkan kadang ngalogat bahasa Arab ku bahasa Inggris, ngalogat bahasa ngahartian bahasa Inggris ku bahasa Arab, dan ada percakapan wajib bahasa Arab. Satu hari bahasa Arab, satu hari mungkin bahasa Inggris, satu hari bahasa Indonesia, satu hari bahasa masing-masing. Bahkan mungkin ayat bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun. Nah, uningakeun. Bahkan kalau kita mampu masuk jadi sebagian daripada guru, kenapa tidak? Sekarang pengangkatan PNS nggak ada. Terlalu banyak. Saur AA lah 30.000 jadi PNS. No, penting kita sukses dalam mendidik umat. Masuklah ke sini. Ada mampu dah abdi mah sanes pendidikan guru tadi nah. Abdi mah mampu dina meredam informasi yang tidak baik. Di pondok pesantren Nurul Dakwah misalnya naik SMP izinnya juga belum keluar. Emang sebab tidak ada izin duluan. Izin oge teu acan keluar, teu acan aya istilah izin duluan sekolah belakangan. Tidak seperti itu, sekolah dulu jalankan baru mengajukan izin operasional. Itu kan aturannya. Ulah eleh bisana ari anu naon anu dicariosan mahasiswa nu nyarios tukang macul anu geus tamat SD acan eleh ku kata-kata eta. Anu kedua, aku dan dirinya mah membayar di lain digratiskan. Apa yang digratiskan? Hanya beberapa poin yang digratiskan, dan itu nama sama bayar. Di situ bahkan yang kadang-kadang miris, kita harus betul-betul paham ini adalah lembaga milik alumni juga, milik jamaah, milik muslimin muslimat. Di antara kita kadang-kadang ada yang komentari sekolah nagesa sekolahan, Masya Allah. Tetapi guru AA selalu berkata, lawanlah musuhmu dengan karya nyata. Jangan dilawan dengan kata-kata, lawanlah dengan karya nyata, dengan bukti bahwa di tahun yang akan datang insya Allah kita berjuang. Siap? Siap? Gening jempring ya alumni teh. Siap? Nah, gitu atuh. Siap? Siap gitu. Mangga kupikeun terus sukseskan program. Bahkan program muda-mudi di pondok ini itu dicatat. Ustadz Hadan misalnya dicatat program-program pondok pesantren apa, terkedah sesah-sesah milarian program yang baru. Program yang sudah ada ditingkatkan kualitasnya. Bahkan insya Allah di pondok yang baru nanti kita akan bangun beberapa bangunan. Mudah-mudahan AA kamari engal gede hapunten kasuhun sok sanes teu harus teu beda teu kuat aya ngomongkeun angkat ka pondok pesantren Darussalam Gontor Pusat. Masya Allah tabarakallah, dalam manajemen, dalam masalah bangunan dan lain sebagainya sangat rapih sekali, istimewa sekali, dan itu yang mendorong termotivasi bagaimana caranya untuk mensukseskan Nurul Dakwah sampai seperti itu, dari mulai bangunan dan sebagainya. Dan doakan anak AA Muhammad Haikal Sabit rerencangan Dindin Rubina Ayeuna tos digotor, lajeng Raina Nabila dari Ratu Zakiyah anjeunna pun di cabang Gontor. Perhitungan AA ke depan, AA 10 tahun ayeuna tinggawitan ayeuna terus membangun di dieu, membangun sekolah, membangun pondok pesantren, dan 10 tahun yang akan datang Haikal mudah-mudahan sudah kembali dari pondok.
Jadi terus dipersiapkan, dan itu bukan beliau saja, tidak ada kesuksesan dengan sendiri, bukan Superman. Kesuksesan adalah dengan kebersamaan. Di situ mungkin ada Haikal, tapi ada Hadan. Di situ ada Haikal, tapi ada Ridrit. Di situ ada Haikal, tetapi ada Jam-Jam. Di situ ada Haikal, tetapi ada misalnya Operi. Di situ ada Haikal, tetapi ada Asep Herli dan lain sebagainya. Tidak ada kemajuan dengan sendiri. Dinding tengah guruan, tetapi bisa nyata memimpin band kepret tak dungdung terang tak dungdung bahkan ini nama ayah seperti tadi AA menginginkan senjata untuk dakwah bukan hanya di mimbar, tapi bagaimana kita punya grup nasyid yang handal dari sini. Itu cita-cita AA. Bagaimana punya grup hadroh yang handal. Coba An-Nabawi upami sok terang di televisi sering tampil An-Nabawi. An-Nabawi itu hanya 4 orang, hanya 4 orang, personilnya hanya 4 orang, hadroh, tapi suaranya menasional. Nah, menginginkan ada nasyid dari sini yang handal, lagu-lagunya yang penuh inspirasi terhadap kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Lalu ada grup hadroh yang sangat identik dengan solawat-solawatnya. Ayah grup marawis ataupun gambus yang lebih mewadahi berbagai aspirasi seni. Itu adalah sangat ingin sekali untuk modal dan senjata dakwah kita. Bahasa guru Abu Syekh Imam Asy'ari bin Muhammad At-Tamimi, anjeunna nyarios kalau Islam dikenalkan di berbagai lini dan segi kehidupan, maka Islam akan cepat berkembang dan akan cepat dapat dikenal orang. Islam tidak bisa hanya dikenalkan di mimbar saja, itu sangat sedikit sekali. Tapi Islam kenalkan dalam ekonomi, Islam kenalkan dalam pendidikan, Islam kenalkan dalam seni, Islam kenalkan dalam berpakaian, Islam kenalkan dalam kata-kata, Islam kenalkan dari berbagai sisi dan segi kehidupan. Coba kamu bahan musyawarah, AA memberikan masukan. Jangan sulit-sulit, bingung-bingung mencari program bagi alumni, tapi bagaimana alumni harus ikut andil dalam mensukseskan program-program yang sudah ada di pondok pesantren ini. AA yakin seyakin-yakinnya siapapun yang berkhidmat ke pondok pesantren, siapapun yang ingin memajukan pondok pesantren lillah, Allah akan memberikan penghargaan yang istimewa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Coba ieu mah nyaruskeun sanes tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah nyarita kenikmat dari parentah selama dari 94 AA mengabdi di pondok pesantren Nurul Wasilah. Tidak ada 1 bulan yang digaji, tidak digaji ku pengasuh pondok pesantren, ku almarhum almarhumah digaji. Tetapi Allah memberikan keberkahan dari pondok itu. Jadilah AA seperti sekarang. AA khidmat ke umat di majelis. Begitu pula AA gawe itu dina yuswa 40 tahun parantos dikonsep dalam hidup dan kehidupan manawi Allah ngahaturan yuswa langkung. Dina yuswa 40 tahun sudah mulai mengurangi jadwal panggung dan memperbanyak hadir di majelis dan pondok pesantren ini. Ngawitan AA sasasi sekali, jantan sasasi 2 kali, sasasi 2 kali, jantan sasasi 3 kali, sasasi 2 kali. Dina program tahun ayeuna Syawal kali itu sasasi 4 kali. Berarti seminggu
seminggu sekali nyata hadir di pondok, dan nanti ada kajian-kajian kitab kuning dan masalah-masalah keagamaan bagi para ustadz, bagi para santri-santri besar yang ada. Bahkan alumni pun kalau mau ada pengajian, kenapa tidak seminggu sekali alumni untuk acaranya dan pengusaha kali itu kan dia ngaos seminggu sekali nyata khusus nyata tentang masalah-masalah keagamaan. Insya Allah di tahun ayeuna kurang ngawitan, bahkan lebih fokus nyata membangun fisik bangunan pondok pesantren, masjid dan sekolah di Nagora Pembolan. Doakan bahkan dukung kusadaya baik secara doa atau nabi secara kemampuan anu Allah diaturkan kasadaya. Oke, kamu evaluasi ini memberikan masukan rupina kamu bahan musyawarah. Luka dua, kamu evaluasi memang tipayun sok sanaos ngadadak tetapi kelihatan kompak. Ayeuna tipayun sabarapa hadir secara jumlah bilangan dulu 77 sekarang 30 keseluruhannya 36 berarti hanya 50% dari dulu. Tetapi jangan sedih bagi panitia, dulu itu banyak yang hadir tetapi belum disiapkan apa-apanya. Jadi asal hadir, mungkin dalam kualitas kurang berkualitas. Sekarang walaupun jumlah 36 setengah dari dulu, tapi insya Allah ini panitia sudah lebih hebat daripada dulu. Artinya sudah punya pengalaman. Kapungkur waktu yang gigiran ini nganggo. Walaupun memang tadi sempat mengkritik sedikit, yaitu himpunan alumni Majelis Nurul Dakwah ini kurang satu kalimat kata himpunan alumni Majelis Istighosah Nurul Dakwah. Minda itu MINDA, Majelis M-nya I, Istighosah NDA Nurul Dakwah. Itu untuk ke depan. Dan mudah-mudahan untuk ke depan bukan hanya ini saja, tetapi memang di jalan ada semacam sepatu besar selamat datang kepada alumni, dan jauh-jauh hari sudah dipasang di situ, dan nanti persiapannya sebulan sebelumnya. Itu untuk ke depan. Yang kedua, untuk tanggal pun ini mewarnai kehadiran. Karena tadi segertos di BUMN, segertos dan pengusaha sukses di Jakarta dan lain sebagainya, memang kamari ada masukan seperti dulu tanggalnya, tetapi berhubung karena ingin kehadiran AA itu malam 2 Syawal sudah start ke Ponorogo, ke Gontor, sehingga nggak bisa untuk dilaksanakan tanggal 3. Jadi sarankan buat satu jadwal yang baku, tanggalnya bakukan tanggal 3. Walaupun AA tidak ada, itu harus tetap berjalan. Tanggal 3 Syawal, tanggal 3 Syawal. So, kepada pengurus khusus, pengurus harus pandai melihat potensi orang. Oh, itu bukan pengurus tapi anggota, potensinya bagus sekali. Kita buat koordinator wilayah, dan orang yang betul-betul punya potensi, dan bukan hanya potensi, yang lebih penting daripada potensi, loyalitas, kesetiaan. Loyalitas dan kesetiaan terhadap pondok itu penting sekali. Itu disiapkan orang-orangnya. Nanti mungkin banyak ketemu serang AA insya Allah. Itu menggodok program-program tadi.
Walaupun belum punya kantor secara khusus untuk alumni, tetapi AA pun memberikan keleluasaan. Kenapa tidak? Kantor itu digunakan oleh bersama saja. Kantor alumni, kantor yayasan, kantor pondok pesantren, kantor PAUD, untuk sementara seperti itu aja, nggak apa-apa. Hadirin alumni yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirat alumni yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk tanggal 3 Syawal, insyaallah tanggal 3 mau Pak menuju arah yakininya, menuju arah yakini. Maka persiapan dari mulai 1 Ramadan atau sebelum Ramadan kita sudah berbicara masalah alumni ini. Nanti insya Allah untuk program-program yang akan datang atau program-program susulan, insya Allah buat dikasih masukan-masukan. Yang penting tadilah pada dasarnya program pondok pesantren itu yang harus direspon dan didukung penuh dengan program atau oleh program para alumni. Dan sangat mendoakan sekali kepada siapapun alumni menyediakan segala potensi untuk mendukung program pondok itu. Didoakan mudah-mudahan sing bahagia di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir, mari kita ayat tausiah. Sakedik masihan ilmu kamu sadaya, tetapi bukan hanya untuk didengarkan, ini harus dipahami dan harus diamalkan. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر Al-ayah wallahu a'lam bimuradih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ini sebenarnya konsep yang harus diperjuangkan oleh siapapun, oleh alumni, oleh non alumni, tapi pada dasarnya oleh seluruh manusia. Apa konsepnya? Konsep hidup bahagia. Jangan salah, sekarang banyak orang yang ingin bahagia tetapi salah cara untuk memperjuangkan bahagia. Semakin jauh kita berjalan pada jalan yang salah, semakin jauh kita dari tujuan, dan itu namanya tersesat. Contoh, kita mau ke Jakarta, malih nyetan Singaparna megat mobil anu jurusan Jawa Tengah. Itu semakin jauh dari Jakarta semakin tersesat. Kulantaran teu apal enjoy deh di mobil, enak mobilna, aduh mayarna gede, mobilna AC enak, tapi padahal jauh dari tujuan. Kalau kita mau ke Jakarta, ya kita naik bis yang jurusan Jakarta. Semuanya orang sepakat untuk mencapai kebahagiaan, ya dunia, ya akhirat. Tetapi konsep yang digunakan kebanyakan konsep secara akal, secara rasio,
Sehingga kadang-kadang ada orang yang berpikir untuk mencapai kebahagiaan perbanyak uang, berusaha habis-habisan, peras keringat, banting tulang, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala untuk memperbanyak uang. Kadang-kadang tidak peduli halal dan haram. Bahkan kalau uang sudah ada, justru tidak dipakai untuk apapun perjuangan. Uang hanya dikumpul-kumpulkan. Orang seperti itu adalah orang tersesat. Apa sih konsep kebahagiaan hidup? Ini yang harus kita perjuangkan. Dan ini program utama alumni. AA menginginkan kita bersatu bersama bukan hanya di sini. Kita ingin bersatu bersama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu dengan Allah, bertemu dengan syafaatul uzma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cita-citanya bukan hanya untuk makan minum saja. Apa sih konsep kebahagiaan? Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanu wa dzikrullah walladzina amanu kadituna wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Tidak bisa dipisahkan antara amanu dan zikir kepada Allah. Beriman, zikir. Berzikir, iman. Itu akan melahirkan kebahagiaan. Bagaimana kita jadi orang yang mempunyai iman. Iman bukan hanya diucapkan tetapi dijiwai. Bagaimana kita jadi ahli zikir kepada Allah. Itu yang akan terus kita pelajari. Ini enggak main-main. Ini konsep ilahi. Kalau kita memperhatikan konsep ini, lalu kita berjalan di atas konsep ini, lalu kita berjuang memperjuangkan konsep ini, demi Allah, kita akan bahagia di akhirat. Jangan terlalu banyak berpikir kesana kemari. Oh, lamun hayang ini bahagia gini. Jangan terlalu banyak berpikir kesana kemari yang tidak ada dasar hukumnya, yang tidak ada konsep dari Allahnya, yang jelas dari Allah. Lo tadi, bagaimana kita membangun iman dalam jiwa dan kepribadian. Artinya kita tidak bisa dilepaskan dari kajian-kajian ilmu agama. Maka aku ngajak ke siapapun alumni anu masih kena di lembur mengpung can ini ke kota, geus ka kota mah hese. Kalau murni komo geus di kota boga duit bisa ka beli lepis, bisa ka geser motor walaupun DP na bungkul heula hese balik deui mengpung keur aya di lembur urang ngaji. Justru AA menginginkan data alumni nanti harus ada anu boga telepon nyata aya nomor teleponnya, dan nanti diundang mungkin sebulan sekali pengajian. Kita adakan kajian anu beda, mungkin kajiannya secara umum, kajian mingguan misalnya. Kalau perlu kita adakan dengan berbagai macam cara pengajian kita. Itu untuk membangun keimanan, bangun keimanan. Lalu setelah itu kita belajar berzikir. Dan bukan hanya praktek zikir, tapi bagaimana memahami zikir. Bagaimana yang dikatakan zikir, terbagi berapa bagian itu zikir, dan nanti kita laksanakan. Kita pelajari dua hal itu. Yakin seyakin-yakinnya dengan program Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program Allah itu benar. Gini ayat di Al-Quran gini, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan tidak percaya, ragu pun tidak boleh. Full. Kapungkur ayah seseorang yang legendaris anu ngomongnya selalu berbicaranya selalu I love you full, I love you full. Kita berjuang full.
tos alumni ya, bagaimana kita punya program hidup membangun iman dan menjadikan pribadi kita sebagai ahli dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzikir saya sangat istighosah sebulan sekali. Kudu nama tiap detik, tiap menit bisa dzikir ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi kayak gitu. Sebenarnya ada pesan 5 menit ini. Ada pesan Syawal. Insya Allah jika pengen dijelaskan mungkin dina whiteboard di sini ataupun nyata lewat kajian-kajian sanes. Syawal itu mencerminkan dikir liqaullah. Coba Syawal itu hurufnya sebiji. Syawal sebiji hurufnya. Syawal sebiji hurufnya. Syawal sebelah shin waw alif lam. Shin waw alif lam. So, kupingkeun pelajaran Syawal untuk kita. Punya sebuah kitab anu dina eta kitab teh menjelaskan tentang pesan-pesan bulan untuk perjuangan kita. Pertama sin, tidak bulan Syawal. Sin artinya syajarah. Naon salah? Syajaratun. Anu terang syajaratun teh naon harusna? Syajaratun. Tak ya no, ngertos? Syajaratun teh naon harusna? Pohon. Syajarah teh naon? Pohon. Di konteks dina Al-Qur'an Allah menjelaskan dua macam pohon. Syajaratin thayyibatin asluha fil ardi wa far'uha fis sama. Ayat syajaratin khabisatin. Hanya dua macam pohon. Pohon yang baik dan pohon yang jelek. Pohon yang baik itu dina Al-Qur'an nyata sapertoskeun dibahasakeun kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin. Kalimatut thayyibah itu sapertoskeun tangkal kai anu baik anu istimewa, dan kalimatut thayyibah adalah zikrullah. Sin yang ada dina bulan dina kata Syawal itu mencerminkan zikrullah. Apa artinya? Wahai manusia, perbanyaklah zikir. Lalu setelah sin naon? Wow itu hartosna wusul ilallah, atau pendeknya wusul. Wow sod wow lam wusul. Apa arti wusul? Sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah. Wusul ilallah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama, manusia tidak akan sampai kepada Allah tanpa kendaraan zikrullah. Kalau manusia punya cita-cita ingin wusul ilallah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tidak bisa dilepaskan daripada zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti pesan wow dalam kalimat Syawal itu adalah zikrullah. Zikir. Nu katilu huruf naon? Alif. Alif itu hartosna usul. Alif itu hartosna upami wawu mah usul. Upami alif mah usul. Aya istilah usuluddin, pokok-pokok agama, iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Canak dina Islam ayeuna rukun Islam aya nu kahiji syahadat, dan syahadat hakikatnya adalah zikrullah. Nu kadua salat itu zikir. Nu katilu
zakat. Zakat itu zikir. Maka opat puasa itu zikir. Yang kelima haji itu zikir. Karena ayat zikir lisan, zikir hati, zikir pemikiran, zikir perbuatan. Itu nanti ada penjelasannya. Intinya semuanya ibadah kita adalah zikrullah. Karena dalam seluruh ibadah harus ada ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti pesan alif dari kata syawal itu adalah perbanyaklah zikrullah. Shin zikrullah, waw zikrullah, alif zikrullah, lalu terakhir runau lam itu hartosna liqaullah. Belajar Liqaullah. Apa artinya liqaullah? Bertemu dengan Allah. Orang yang berzikir dan berzikir, maka akhirnya akan liqaullah. Bertemu dengan Allah adalah puncak kenikmatan. Jikalau manusia sudah bertemu dengan puncak kenikmatan, maka manusia akan merasakan kebahagiaan yang puncak. Itu nu dimaksud amanat doa. Ini adalah program selama hidup kita. Program selama hidup kita adalah jadilah orang yang beriman dan jadilah ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita mendapatkan kebahagiaan. Selamat bagi para pengurus Oke Wilujeng Kasadayana, alumni Pondok Pesantren Nurul Dakwah. Sangat bangga, sebenarnya sudah banyak. Kalau dihitung berapa dari 2005 sampai sekarang, sudah dihitung belum? Itu pun program ya, program bukan program Pondok Pesantren untuk waktu sekarang. Limpahkan ini program alumni, pengurus alumni untuk mendata ulang dari 2005 sampai sekarang. Sudah ada berapa ratus alumni Pondok Pesantren, dan tolong punya database di kantor nanti, punya database di kantor yang komplit, dan itu akan terus kita mengadakan silaturahmi. Apalagi terus kadu ayah alumni terus kadu putra, mana alumni terus kadu putra, istri biasanya pemoget, ayah pemoget. Tajan berarti masih jomblo ya. IPTN, Ikatan Pemuda Pemudi Telah Nikah ya. Pemumi istri ayah, terus kalau putra ayah, cucu. Cuma jangan malu, itu putra anugerah di Allah. Mana? 1, 2, baru 2 orang yang punya anak. Anak terus kadang terus SPJ, namun terus nadi, terus guru putra. Ini mana terus guru putra? Yuswana sabaraha? 25. Yuswa putra 25. Kalau menjawab salah jangan diketawain, berarti yang menjawab itu asli manusia. Sabaraha Yuswana? 3 tahun. Sadi 5 tahun. Di mana tingginya? Lan? Nyantong. Gua nanti nyantong pas putra. Di mana? Bendeng. Nah, nanti usia itu usia PAUD ya. 3 tahun. Nah, mudah-mudahan PAUDnya ke sini. Alumni itu kan ngajak-ngajakkeun ke kali kan silaturahmi teras gitu sok belajar. Wah didoakeun, pokokna mah didoakeun sing loba rezeki, sing beunghar, putra soleh. Itu harus punya loyalitas seperti itu. Abdi mah seueur budak teh naon sababna ameh seueur murid di Nurul Dakwah teh. Kan sok usahakeun ya, karena nanti insyaallah dari Singapura pun ada yang memberikan PAUD ke sini, amin. Dari Cikeleng, amin. Dari Cilenga, amin. Dari Paniis, amin. Ya Rabbal. Ke depan kita maju bersama ya untuk membangun Pondok Pesantren Nurul Dakwah ini. Bangga karena terus kado putra, karena putranya terus 25 tahun di sana. Oke, sedang ngabdi di Pondok Pesantren. Sedang ngabdi di Pondok Pesantren. Bangga. Pokoknya tong loba usaha ujang kieu bahasana kapayun ya, kapayun
kata juga hese tong budak karena 18 tahun nugas 40 tahun 50 tahun ge loba anu teu sukses di kota mending jadi jelema sukses di pondok pesantren jadi karyawan karyawatinya Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Jadi karyawan karyawatinya Allah selesai insyaallah. Nah panginten eta lah anu moal disampaikan ka sadaya tong loba waktu aya usaha itu ieu moal sangsara berjuang di pondok pesantren amin, moal sangsara berjuang di pondok pesantren amin, amin ya rabbal. Tahadus bini mah Dede Miftahudin berjuang di pondok pesantren salamina alhamdulillah disebutkan jelema sangsara jelema kaya disebut lagi namun sabab mungkin kusadayana katingali dan itu berkah pondok pesantren berjuang di pondok pesantren ya kasadayana tong eleh kudu teu sakola tong eleh kudu pesantren saha di antawisna punten sing bisa ngayakinkeun ka kolot urang kolot urang mah bahasa lagi abdi menceran teu bisa alip-alipan acarnya ada ngaji alip-alipan lamun alipnya anu berbisanya teu ngaji abdi mah teu tiasa alip bingkeng acar teu hese alip bingkeng meureun ya ilham eta teh cek pondok pesantren mah apa gitu alip bingkeng teh eta teh. Jadi ongko urang nu ngasantren geus 6 tahun 7 tahun tapi pola pikir elek dulu teu ngasantren sanes kitu balik ke tenang mah tong wakaf bilang tong bilang usaha ka abdi dek usahana lewat pertolongan Allah. Lamun abdi jadi jelema sukses di agama mamah bapak lain yang sukses ke dibahagiakeun ku abdi dunia akhirat ku abdi rek didoakeun kitu ya sok ayeuna mah khidmat ke pondok pesantren titip kasadayana khidmat ke pondok pesantren apapun kemampuan dan potensi kita berikan untuk memajukan pondok pesantren amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian mudah-mudahan jadi kemanfaatan kamu orang sadaya udah doa seserengan mari kita diakhiri dengan doa. Setelah doa makan dulu atau musyawarah dulu? Musyawarah. Jadi musyawarah dados kurang mah biasanya sok hayang kuih nomor gaduhna nyaeta sok tunuh gitu tah. Tapi memang musyawarahnya lebih baik dibatasi. Yang penting minta masukan secara global dari yang hadir kemudian nanti oleh pengurus diolah sedemikian rupa. Boleh ke serangap ikut masukan ke setelah ada masukan-masukan. Catatan dari masukan-masukan. Nah, maka kurang sampai sebagian doa Allah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa adhimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma sabbit ilmana fi qulubina wa nawwirhu fi jasadina wa aidna fi ma nasina wa 'allimna fi ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sadar sang kumpul, puni enjing, ayah bangosan di